Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Rinaldi Setiawan dengan NIM 210170168 dari kelas Algoritma 7. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin nih gimana kalau kita membuat NumPy arrays tanpa NP-array-nya gitu ya. Nah, untuk membuat NumPy arrays itu sebenarnya di dalam library NumPy itu ada beberapa metode bawaan gitu kan, kayak banyak gitu metodenya. Jadi kalian bisa searching aja di dokumentasinya. Nah, di sini aku bakalan jelasin nih 5 metode yang sering dipakai gitu. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya np-zeros, np.zeros gitu. Nah, isi dari np-zeros ini semua elemennya tuh adalah 0 gitu kan. Jadi semua elemen yang ada di dalam array-nya itu 0 gitu. Nah, yang kedua itu np-ones. Jadi sama kayak np-zeros. Nah, isi dari np-ones ini semuanya 1 gitu. Namanya juga np-ones kan. Nah, lanjut. Nah, yang ketiga itu namanya np-arrange. Nah, di np-arrange ini kita bisa berikan scope dan panjang dari step atau selisih. Nah, nanti bakalan kita jelasin. Yang keempat itu np-arrange space. Di sini kita juga bisa berikan scope dan juga elemen yang kita inginkan gitu. Nah, yang kelima tuh yang terakhir np-random gitu. Nah, di sini kita bisa memberikan angka acak atau random. Nah, sekarang kita bakalan mulai nih dari np-zeros dulu gitu kan. Oh ya, di sini aku pakai text editornya tuh Visual Studio Code gitu ya. Karena menurutku Visual Studio Code ini sangat fleksibel gitu. Nah, bagi kalian yang nggak ada Visual Studio Code, kalian bisa pakai Google Colab ya. Tapi itu harus online gitu. Nah, lanjut. Pertama-tama kita bakalan buat dulu filenya dengan ekstensi ipynb gitu. Nah, kita buat numpy.ipynb. Nah, kenapa kita pakai format atau ekstensi PYNB? Karena kalau ekstensi.py doang tuh nggak efektif gitu. Jadi kita memerlukan format print lagi gitu, kayak format print. Jadi kalau kita misalnya pakai .ipynb, ini kita bisa lebih fleksibel gitu. Jadi nama variabelnya aja, nggak perlu print kita print lagi gitu. Nah, kita buat. Yang pertama-tama tuh kita import dulu ya library numpy-nya. Import numpy snp. Nah, kita compile. Mungkin agak lama karena nggak online ya. Nah, ini udah checklist, jadi udah bisa kita lanjut. Nah, misalnya nih, aku ingin sebuah array 3x3 yang isinya 0 semua. Nah, aku bisa langsung nulis nih, np.zeros, zeros 3,3 gitu. Kenapa kita pakai kurung 2? Karena kurung pertama itu yang keluar ini itu pemanggilan metodenya gitu, dan yang kedua ini adalah parameternya. Nah, kita coba compile. Nah, jadi di np-zeros ini dia bakalan ada 3 baris dan 3 kolom yang semua elemennya dalamnya itu adalah 0 gitu. Jadi np-zeros ini seperti yang kita bilang di awal tadi, dia tuh membuat arrays yang isi dalamnya semua tuh 0 gitu, semua elemennya. Sama juga kita buat np-ones, 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 sama juga 2 gitu, tanda kurungnya 3,3 gitu. Jadi ada 3 baris dan 3 kolom gitu kan. Kita compile. Nah, dia bakalan keluar sebuah numpy yang bakal ada 3 baris dan 3 kolom yang semua elemennya itu adalah 1. Jadi nggak jauh beda sama kayak np-zeros, tapi np-ones ini adalah 1 semua elemennya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk np-zeros dan np-ones. Nah, sekarang kita bakalan lanjut nih ke np-range. Nah, untuk np-range sendiri, misalnya nih, aku ingin buat nih kan, np-arrange
dari angka 1 sampai angka 2 gitu kan. Nah, jadi aku pengen ngebuat juga selisih antar angkanya tuh 0,3 gitu. 0,3 gitu. Jadi kita compile. Nah, ini hasilnya tuh itu 1, 1,3, 1,6, dan 1,9 gitu. Jadi selisihnya itu 0,3 gitu ya. Nah, kenapa nggak dilanjutin lagi? Karena kalau misalnya dilanjutin lagi itu nanti 1,9 terus 2,2 gitu kan. Jadi kan udah lewat nih yang kita minta dari start awalnya itu angka 1 sampai angka 2 gitu kan. Nah, coba kita buat lagi. Aku mau pakai selisih nih yang 0,2 gitu. Jadi np.arrange kita start dari angka 1 sampai angka 2 yang selisihnya itu 0,2 gitu. Kita compile. Nah, dia bakal nge-generate dari angka 1 sampai angka 1,8 gitu. Yang selisihnya itu 2 gitu. Jadi angka 2 itu nggak ke print karena dia udah masuk ke dalam nilai maksimum gitu, makanya nggak bisa di print. Nah, jadi total yang bisa kita dapatkan di inference-nya ada 5 elemen gitu kan, dari 1, 1,2, 1,4, 1,6, dan 1,8. Nah, kita bakalan lanjut di linspace. Nah, untuk linspace sendiri, linspace itu kan kita bisa berikan scope juga, tapi kita sekarang buat specify tab-nya, bukan specify untuk selisih elemennya, tapi kita specify kita mau berapa angka sih itu. Jadi kita bakalan tulis aja di sini np.linspace itu kan 1,3 gitu. Jadi sama seperti np-range 1 itu untuk startnya, nah tulis satunya 1 untuk startnya, dan 3 ini untuk stopnya gitu. Jadi aku mau specify nih berapa angka gitu kan, dari 1 sampai 3 gitu. Mau berapa angka sih? Itu aku mau sampai 6 angka gitu kan. 6 angka. Nah, jadi dia specify-nya itu jadi lowernya itu 1 dan uppernya itu 3. Nah, dan dia bakal cari angka yang kalau kita total semua elemennya yang ada di dalam array-nya itu adalah 6 gitu. Maksudnya total semua elemen itu ada 6. Nah, kita compile aja. Nah, jadi kita bisa lihat nih isi elemennya itu ada 6 elemen gitu. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, jadi sesuai kan dengan jumlah elemen yang kita inginkan gitu. Nah, misalnya aku ingin buat lagi nih, tapi totalnya itu ada 10 gitu. Sama start and stopnya, tapi pengen totalnya itu ada 10 gitu. np linspace arrange 1,3,10 gitu. Jadi kita pengen sampai 10 gitu kan. Kita compile. Nah, nanti dia bakal ngegenerate kan sampai 10 elemen gitu. Nah, kurang lebih gitu ya untuk linspace gitu kan. Jadi untuk arrayn sendiri itu kita specify jarak antar angkanya atau selisih angkanya itu berapa sih gitu. Nah, sedangkan untuk linspace itu kita specify mau berapa elemen dan rentang scope-nya, kurang lebih gitu. Nah, untuk yang terakhir itu langsung kita tulis aja, kita tulis. Dan jadi ada np-random. Jadi np-random kita buat tanda kurungnya 2 lagi. Misalnya nih, aku ingin sebuah array random yang 2 baris dan 2
dan 3 kolom gitu. Jadi kita 2,3 gitu kan. Kita compile. Nah, bisa kita lihat ini ada 2 baris dan masing-masing barisnya ada 3 kolom dan ini adalah angka-angka randomnya gitu. Dari 0 sampai angka 1. Jadi kita bisa lihat nih floatnya semua. Ini kan angka float gitu. Nilai-nilai berkoma gitu kan. Jadi NP randoms nih kita ngebuat array yang di dalam itu angka-angka random gitu. Nah, jadi ini adalah 5 cara membuat NumPy arrays yang sering kita gunakan. Untuk metode lain-lain tuh kita bisa cek sendiri di dokumentasi NumPy-nya ya. Nah, segitu aja video aku kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.